Yang keenam yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja dengan bertemunya kulit, entah itu kulitnya sendiri ataupun kulit orang lain. Inzal di sini adalah keluar mani sebab bertemu kulit tanpa adanya kegiatan hubungan suami istri, dan entah itu haram seperti halnya mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri ataupun yang tidak haram dengan dikeluarkan oleh istrinya sendiri. Sama-sama itu nanti keduanya membatalkan puasa. Nah, ketika kita sengaja melakukannya dan tahu itu di bulan suci Ramadan, maka puasanya itu mutlak langsung batal. Tapi ketika tidak tahu, tidak sengaja, maka ya tidak batal. Wasabiu utawi kang batalake poso kang nomor 7 ila akhiril asroti maring tumeka maring nomor 10 iku al haidu haid wa nifasulan nifas wal jununulan edan waridatu lan murtad. Dan yang membatalkan puasa yang nomor 6 sampai ke 10, yang nomor 7 sampai ke 10 itu adalah haid dan nifas. Haid, nifas, gila dan juga murtad. Semuanya itu merupakan penyebab-penyebab puasa seseorang itu batal. Famata mongko ing dalam kapan-kapan nyar, famata toroa mongko ing dalam kapan-kapan nyar teko apa seun suwiji-wiji minha saking haid wan nifas fi asna'i saumi ing dalam tengah-tengahe poso abtolahu mongko batalake apa abtolahu mongko batalake apa saing abtolahu mongko batalake apa saum ing syek, apa syek ing saum, kebalik, maaf. Jadi ketika salah satu dari hal-hal yang di atas itu terjadi ketika kita puasa di siang harinya bulan Ramadan, maka as-saumu abtolahu, maka puasa seseorang tersebut batal dengan secara pasti. Jadi saya ulangi, hal-hal yang membatalkan puasa di kitab Fathul Qorib, kitab fikih, ini ada 10. Yang pertama itu adalah memasukkan sesuatu di lubang tubuh manusia, yang mana nanti jalurnya itu ke lambung ataupun ke otak. Entah itu kita pakai tetes mata atau pakai apa itu namanya, hal-hal yang lain. Pokoknya ada sesuatu yang masuk di perut ataupun otak kita dilakukan dengan sengaja, maka itu nanti puasanya batal. Yang kedua, itu tadi sama yang kedua. Yang ketiga adalah memasukkan obat di salah satu dua lubang bawah, maksudnya anus ataupun kelamin. Nah, jadi ketika kita memasukkannya lewat lubang bawah pun itu juga membatalkan puasa. Yang keempat itu adalah memutah dengan sengaja. Yang kelima, jima dengan sengaja. Yang keenam itu adalah keluar mani, entah itu dilakukan dengan cara haram ataupun tidak, seperti memakai tangannya sendiri ataupun dibantu oleh istrinya. Itu nanti semuanya sama-sama membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa nomor 7 sampai nomor 6 sampai nomor 10 itu adalah haid, nifas. Ketika seseorang perempuan di pertengahan puasa itu terkena haid dan nifas, maka otomatis puasanya batal dan harus diganti di kemudian hari. Dan juga gila atau tiba-tiba gila ataupun kambuh penyakit gilanya, maka puasanya batal. Dan ketika dia sudah sadar, maka di lain hari harus segera diqodoi. Yang terakhir adalah murtad. Seseorang sudah puasa, niat di malam hari, tiba-tiba di siang hari kok murtad, naudzubillah min dzalik, maka nanti puasanya batal, dan ketika dia masuk Islam dia wajib mengqodhoinya. Jadi itu adalah 10 hal yang membatalkan puasa. Jadi ada masalah lagi, bagaimana kalau suntik, Pak? Suntik itu membatalkan puasa apa enggak? Jadi kalau yang saya tahu insya Allah kalau suntik itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau apa itu namanya
infus itu membatalkan puasa, tapi kalau suntik enggak batal, tidak membatalkan puasa. Insya Allah seperti itu. Karena suntik itu tidak masuk di salah satu tidak lewat salah satu lubang. Loh, infus kan enggak lewat salah satu 7 lubang tubuh manusia Pak, tapi kok membatalkan karena infus itu bisa menguatkan tubuh seseorang. Jadi kalau seseorang itu diinfus tanpa makan seminggu pun insya Allah kan masih hidup, dan itu menjadi penyebab seseorang itu nanti batal puasanya ketika kita pakai infus. Tapi kalau suntik enggak batal. Pun dari sini yang membatalkan puasa di kitab Fathul Qorib ada yang ditanyakan, silahkan. Hal-hal yang membatalkan puasa, tentang puasa ataupun yang lainnya, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada saya buka, kalau belum ada atau mau mempersiapkan saya lanjutkan dulu, bisa. Gimana? Dilanjutkan dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, yang membatalkan puasa sudah, dan yang selanjutnya adalah hal-hal kesunahan berpuasa. Jadi kalau puasa wajib terus sah itu kan cuma simple, pokoknya malamnya itu niat, saya niat puasa Ramadan, itu sudah cukup kan. Nah, terus menjaga hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari sudah cukup. Nah, ini masuknya tentang hal-hal yang disunahkan. Ketika kita puasa, apa saja yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu. Wa yustahabu lan den sunatake fi saumi ing dalem poso apa salah satu asya telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine salah satu asya iku takjilul fitri gege age-age buka, menyegerakan berbuka. Intahakak lamun dadi nyata apa ghurubu syamsi surupe srengenge. Fa ing syaka mongko lamun mamang sapa saim fala yu'ajjalu mongko ora kena age-age sapa shaim alfitra ing buka. Wa yusanu lan den sunatake apa ayuftira yen to buka sapa shaim ala tamrin ing atase kurma. Wa ila lamun ora ana kurma famaun mongko kena nganggo banyu. Jadi yang disunahkan, yang tercatat di kitab Fathul Qorib ini, yang disunahkan bagi orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka, dengan catatan intahaqqa ghurubus syamsi, apabila sudah benar-benar matahari itu terbenam, maksudnya sudah masuk waktu maghrib, kita tahu itu sudah masuk waktu maghrib, kita hendaknya segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya meskipun ditunda tidak apa-apa, tapi itu malah makruh. Lewes maghrib krungu adzan ya langsung ngombe wae, langsung makan hal-hal yang manis. Tapi ketika seseorang itu ragu, fa in syaka, ketika seseorang itu ragu, fala yu'ajjalu alfitra, maka tidak disyaratkan untuk bersegera untuk berbuka. Semisal kita di pedalaman ataupun di tempat yang mana kita ragu, iki wis masuk waktu maghrib apa urung, masuk waktu maghrib apa urung, jangan bersegera dulu. Nah, jadi kesunahan bersegera ini itu adalah ketika intahaqqa ghurubus syamsi, ketika sudah jelas masuk waktu maghrib ataupun sudah jelas terbenam matahari. Dan juga disunahkan kita berbuka dengan kurma. Ya sunai Kanjeng Nabi, kalau ada kurma makan kurma dulu. Kalau wa ilah, apabila tidak ada kurma famaun, maka pakai air dulu. Nah, itu famaun, ataupun pakai yang manis-manis. Ya saeneke, yang penting seadanya. Tapi cara urutan yang paling utama apa? Kurma dulu. Lek ora enek kurma, banyu. Nah, pakai air. Kalau enggak ada ya udah yang seadanya dulu, yang penting kita itu sudah berbuka atau iftar, membatalkan puasa di waktu maghrib. Terus yang kedua, wasani utawi kesunane poso kang kaping pindho iku takhirus sahuri, ngakhirake sahur. Malam yako ing dalam selagine ora tumiba sapa saim fisyakin ing dalam mamang. Fala yu'akharu mongko ora kena ngakhirake sapa saim ing
sahur. Wa yasilu lan hasil